있잖아. 뭐? 춤추라고. 왜? 싫어? Pada tahun 2004, seorang siswi bernama Dong Eun melaporkan beberapa siswa di kelasnya atas pembulian yang dialami olehnya. Namun, yang terjadi, polisi justru melepaskan para pembuli tersebut. Hal itu terjadi karena kepala polisi adalah teman ibu pembuli bernama Park Yong Jin, yang merupakan ketua dari geng para pembuli. Dong Eun juga tidak menyangka saat wali kelasnya bernama Kim justru menyalahkannya, padahal ia adalah korban. Akibat laporan yang dilakukannya itu, Dong Eun kembali mendapatkan kekerasan yang jauh lebih parah. Guru di sana hanya bisa diam, mengingat orang tua Yongjin sangatlah berpengaruh. Terlepas dari semua itu, salah seorang guru rupanya masih memiliki hati yang baik, di mana ia mau menolong Dong Eun dan merawatnya di ruang UKS. Akan tetapi, setelah tahu jika yang melakukan semua ini adalah Yongjin, guru tersebut justru dikeluarkan dari sekolah. Kekerasan yang diterima oleh Dong Eun tidak hanya berlaku di sekolah saja. Yongjin dan teman-temannya kembali merundung Dong Eun dengan datang ke rumahnya sambil berpesta minuman. Mereka dengan kejam menyiksanya. Setelah semua kejadian yang dialami olehnya, Dong Eun berniat untuk bunuh diri. Namun ia mengurungkan niatnya akibat luka bakar di tubuhnya mulai terasa gatal. Alhasil ia pun memilih menggosokkan tubuhnya di atas salju untuk menutupi rasa sakit. Pada akhirnya, dengan memutuskan berhenti dari sekolah, Dong Eun menuliskan alasannya keluar dari sekolah karena dibuli oleh Yongjin dan teman-temannya. Guru Kim yang mengetahui itu justru memarahi Dong Eun karena jika kepala sekolah tahu, maka evaluasi kerjanya akan berpengaruh. Ia lalu menyuruh Dong Eun agar mengganti alasannya berhenti karena menurutnya sesama teman melakukan pemukulan itu adalah hal biasa. Mendengar pernyataan bodoh tersebut, Dong Eun beranggapan jika anaknya Pak Kim dipukul berarti tak masalah. Pak Kim yang mendengarnya tidak terima dan langsung memukul Dong Eun habis-habisan. Tidak ingin merubah alasannya keluar dari sekolah, Ibu Yongjin akhirnya memilih memanfaatkan Ibu Dong Eun yang mata duitan untuk menandatangani suatu pernyataan. Setelah menerima uang yang cukup besar, ia pun memilih pergi meninggalkan Dong Eun. Ibu Dong Eun ternyata telah mengganti alasannya keluar dari sekolah. Karena ditinggal oleh sang ibu dan tak ada yang peduli lagi padanya, Dong Eun memutuskan bekerja demi menghidupi dirinya sendiri. Suatu hari, Dong Eun kembali ke sekolah menemui Yongjin. Ia kemudian menanyakan apakah benar Yongjin menulis harapan jika ia ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Mendengar itu, Yongjin tertawa karena hal itu hanya keisengannya saja. Ia juga mengatakan kalau dia tidak mempunyai mimpi karena mimpi itu dikhususkan untuk orang-orang yang tak punya seperti Dong Eun. Mendengar pernyataan itu, Dong Eun memutuskan mempunyai mimpi, yaitu membalas dendam kepada Yongjin dengan cara menjadi Yongjin. Singkat cerita, Dong Eun mulai bekerja di pabrik tekstil. Mengingat perusahaan tersebut menyediakan tempat tinggal untuk karyawan, dengan memanfaatkan waktu istirahatnya, dia mengerjakan tugas homeschooling. Setelah bertahun-tahun bekerja di pabrik tersebut, Dong Eun lalu mengundurkan diri dengan alasan akan masuk perguruan tinggi. Awalnya, teman Dong Eun mengira jika dia ingin melanjutkan pendidikannya untuk menjalani kehidupan mahasiswa pada umumnya. Namun ternyata tujuannya bukan itu, melainkan ada sesuatu yang harus ia kerjakan. Dong Eun berpikir bahwa orang yang sudah melakuinya harus dibalas dengan cara yang sama. Diibaratkan mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, dan darah harus dibalas dengan darah. Itulah tujuan Dong Eun yang sebenarnya.
Singkat cerita, di tahun 2012, Dong Eun mulai mencari tahu keseharian para pembulinya dahulu di sosial media mereka masing-masing. Ternyata mereka menjalani hidup dengan penuh kekayaan. Di antaranya yaitu Lisa Ra, sekarang ia menjadi seorang seniman namun pecandu narkoba. Kemudian ada Ye Jung yang menjadi seorang pramugari. Lalu ada Jae Jun yang menjadi pembisnis. Sedangkan Park Yong Jin, ia menjadi seorang penyiar berita cuaca. Terakhir yaitu Sam Myung Oh, dia menjadi suruhan dari keempat orang tadi. Terungkap fakta bahwa Yong Jin masih memiliki hubungan dengan mantannya sendiri yaitu Jae Jun. Padahal sebentar lagi ia akan menikah dengan Ha Do Young, seorang pengusaha. Singkat cerita, Yong Jin akhirnya menikah dengan Ha Do Young. Diam-diam, Dong Eun menghadiri pernikahan itu. Dia kemudian mulai mendekati Ha Do Young yang ternyata menyukai permainan Go. Suatu malam, setelah selesai mengajar les privat, Dong Eun tiba-tiba jatuh pingsan. Ketika terbangun, ia pun sudah berada di rumah sakit. Salah satu pasien yang ada di sampingnya ikut terbangun, yang ternyata adalah seorang dokter bernama Yu Jung. Seketika saja Dong Eun menarik infusannya dan pergi dari rumah sakit tersebut. Setelah Dong Eun pergi, Yu Jung melihat hasil pemeriksaan Dong Eun yang mana Dong Eun ternyata mengalami anemia dan kekurangan gizi. Setelah pertemuan yang tidak sengaja itu, Yu Jung rupanya mulai tertarik pada Dong Eun. Yu Jung mencoba mendekatinya dengan alasan agar Dong Eun mau meminum obat rumah sakit. Mengetahui Dong Eun tertarik dengan permainan Go, dia pun akhirnya mengajarinya. Nah, dari situlah mereka akhirnya mulai dekat. Sampai akhirnya Dong Eun mengerti cara permainan Go tersebut. Kemudian Dong Eun memutuskan untuk berhenti menemui Yu Jung, yang mana hal itu membuat Yu Jung sangat kecewa. 내가 이기고 싶은 사람이 아니거든요. Singkat cerita, Dong Eun mengikuti tes seleksi menjadi guru. Setelah lulus dan menjadi guru, Yong Jin dikabarkan telah melahirkan seorang bayi perempuan. Akhirnya Dong Eun memutuskan untuk menyewa apartemen yang dekat dengan rumah Park Yong Jin. Suatu malam, diam-diam Dong Eun rupanya mengambil sampah milik keluarga Yong Jin. Ternyata dari sampah tersebut banyak informasi yang ia dapatkan. Suatu ketika, Dong Eun pergi ke butik milik Jae Jun dan bertemu dengan Meong Oh. Melihat Dong Eun yang sekarang, Meong Oh malah tertarik dengan perubahan Dong Eun, padahal dulu ia sangat kejam membulinya. Dong Eun yang memang akan balas dendam kepada mereka, ia pun tidak menolak saat diajak minum bersama. Kemudian Dong Eun mengatakan jika ia masih memiliki hasrat untuk balas dendam kepada mereka. Tujuannya balas dendam ternyata bukan kepada mereka saja, melainkan dia juga mendekati anak dari Pak Kim, guru yang dulu pernah memukulnya dan menyuruhnya untuk mengganti keterangan perihal keluar sekolah. Dong Eun melakukannya dengan cara menjadi semacam pacar dari anaknya Pak Kim. Malam harinya, selagi mengambil sampah, Dong Eun dipergoki oleh asisten rumah tangga di sana bernama Ibu Kang. Ternyata selama 6 bulan terakhir, Ibu Kang selalu melihat Dong Eun mengambil sampah keluarga Yong Jin. Di sini, ia pun berniat untuk memberi Ibu Kang uang, mengira jika Ibu Kang akan melaporkannya. Namun ternyata dugaannya salah karena Ibu Kang mendukungnya sekalipun ia tak tahu apa yang sedang dirancanakan oleh Dong Eun. Dia tidak akan melaporkan Dong Eun asalkan Dong Eun mau membantunya untuk membunuh suaminya.